Halo Gemini, welcome back to my channel. Apa kabar Gemini semuanya? Semoga Gemini selalu sehat dan bahagia ya tentunya. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Kali ini akan bertemakan tentang hal yang misteri yang akan kamu ungkap tentang dia. Apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Sebelumnya kamu harus ingat, Gemini, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, Gemini, kamu fokuskan ke kartu ini. Kamu rasakan energi kamu. Kamu bayangkan dia orang yang kamu fokuskan ya. Hal apa yang ingin kamu ketahui tentang dia? Hal apa yang akan kamu ungkap tentang dia? Apakah dia masih ada yang disembunyikannya? Kita lihat di sini ya. Sesuatu hal yang misteri akan terungkap oleh kamu tentang dia. Oke, kita akan lihat apa itu. Hal yang misteri yang akan kamu ungkap tentang dia. Satu lagi. Oke. Ada karmic relationship. Ada coffee cup. Seduction. Love call. Gear talk. Not a knock, the snake. Wow. Nah, kita akan lihat ada karmic relationship. Gemini, ini baca secara general. Energi banyak orang ya. Bisa reson, bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonan, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu. Semoga ke depan bisa kembali ke baca energi kamu di sini ya. Buat Gemini, kita lihat ada di sini karmic relationship, fleeting, trigger, turmoil, resentment, lesson, letting go, and loving you. Dimana ada sesuatu karma dari satu hubungan ya, kamu di sini. Oke. Dimana ya ada satu hubungan yang kamu jalani dengan seseorang, entah itu kamu sudah menikah ataupun di sini kamu sudah ya menjalin hubungan aja seperti itu ya. Dan ternyata dengan terjadinya hubungan itu ya di awal mungkin kamu bisa merasakan ada sebuah cinta ya. Ada sesuatu hal yang membuat kamu bahagia dari hubungan kamu dengan dia ya. Kebahagiaan itu yang membuat kamu merasa bahwa ya aku ketemu dia, aku bahagia. Ya aku merasakan kamu itu cinta sejati aku ataupun soulmate aku gitu ya. Jadi ada rasa dimana bahwa ya aku akan bahagia dengan kamu selamanya, gitu ya. Nah, ternyata bisa saja kamu di sini menjalani ya karmic relationship, ya karma dari satu hubungan, ya ataupun karma itu ada baik ada buruk ya. Bisa saja kamu mendapatkan karma baik, ya kalau kita selalu berpositif thinking gitu ya, dan jangan terlalu overthinking gitu. Nah itu. Dan di sini kamu akhirnya dari karma itu di awal kamu saling mencintai, saling menyukai, saling sayang, dan akhirnya hati kamu hancur di sini. Kenapa? Ya, ada hati yang hancur di sini. Emang di awal itu ada twin flame ya, ada di mana kamu dengan dia itu merasa bahwa ada chemistry, ada rasanya kita bisa menikah nih gitu ya. Ada di mana bahwa kamu dengan dia itu wah, kamu rasanya cinta sejati aku. Kamu rasanya orang yang sangat perfect buat aku, orang yang baik buat aku. Tapi akhirnya ya semua itu berkata lain. Dia bisa saja di sini ada the snake. Ternyata dia menghadirkan orang ketiga ya. Ternyata dia juga melihat kamu itu dari segi body ataupun fisik kamu, ada seks di sini gitu ya. Yang bisa saja dia hanya memuaskan nafsunya dia gitu ya. Nah itu emang di awal perkenalan ya bisa saja kamu di awal perkenalan baru ketemu,
kamu menyukai dia dan dia menyukai kamu. Di sana dia mungkin sangat menghargai kamu, sangat melihat kamu itu bahwa seseorang yang pantas untuk dicintai. Tetapi ya setelah kamu menjalin hubungan itu, semua berbeda. Yang di awal cinta, yang merasakan cinta yang tulus, atau yang cinta di mana bahwa ya hanya kau dan akulah yang akan menjadi satu gitu ya. Ternyata di situ ada nafsu yang dia rasakan. Sebenarnya sih biasa ya, namanya kita ya perempuan sama laki-laki, kalau ketemu ya pasti ada. Tapi kalau di sini terlihat bahwa dia itu terlalu over gitu ya, seakan-akan dia melihat seseorang itu yang dipikirkannya adalah seks gitu ya Gemini. Jadi rasanya dia tidak cukup hanya dengan duduk gitu ya bersama kamu ngobrol. Dia tidak cukup hal seperti itu, dia pengennya ada yang lebih. Itu yang membuat kamu merasa bahwa wah ternyata kamu seperti ini loh gitu. Ternyata ya aku walaupun di sini ya kalau misalnya dia ingin berkomitmen sih nggak masalah ya, tapi di sini dia belum ada ingin berkomitmen. Bisa saja dia menjalankan karmanya cintanya dia atau karma hubungannya dia gitu ya, seperti itu. Ataupun kamu di sini, karena di sini energi bisa berbolak-balik juga ya. Ya bisa saja energi kamu ataupun energi dia yang kebaca di sini. Oke. Nah memang di awal pertemuan kamu dengan dia itu ya di awal pertemuan ketemu dalam hal dunia pekerjaan ataupun dari teman dikenalin gitu ya, dan dia terlihat baik, sangat baik sekali ya. Tapi kamu tidak merasa ya nggak cukup hanya ketemu ya berbicara ngobrol dikatakan dia bisa baik, enggak gitu loh. Setelah kamu mencoba mencari tahu, karena kamu juga penasaran nih seperti apa gitu ya. Nah akhirnya setelah kamu menjalin hubungan dengan dia ya, entah itu beberapa bulan, entah beberapa minggu atau beberapa tahun, ternyata ya ada sebagian dari dia itu menghadirkan orang ketiga, ada the snack di sini, dan juga ada seduction di sini, di mana dia hanya memikirkan bahwa tentang nafsunya dengan keinginannya, tentang keegoisannya. Nah di situ baru kamu menyadari bahwa harus healing di sini gitu ya. Harus healing di sini. Oke. Nah, itu yang membuat kamu merasa bahwa aku harus bisa lepas dari energi ini. Aku harus bisa lepas dari hubungan ini. Karena aku juga merasa aku tidak bisa membutuhkan orang seperti ini. Yang aku butuhkan itu benar-benar orang yang tulus, orang yang bisa membawa aku ke kebaikan gitu loh. Jadi semuanya terungkap oleh kamu tentang dia yang begitu banyak rahasia gitu ya. Bisa saja dia menyembunyikan statusnya dia, atau dia dulu pernah menikah tapi dia mengatakan kepada kamu orang yang single gitu ya. Bisa saja hal itu biasa terjadi, apalagi zaman sekarang saat kita kenalan di sebuah aplikasi gitu ya, yang dibilangnya gendernya man, ternyata woman gitu ya, kenalan sama woman juga gitu. Jadi seakan-akan dia ada mengambil keuntungan dari perkenalan itu gitu loh. Jadi ya nggak apa-apalah kita jadi wanita, sementara toh wanita yang di sana mapan gitu ya, bisa menyukupi kita gitu ya. Bisa saja seperti itu. Akhirnya terungkap semuanya. Nah Gemini, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, ada kontak person di kolom deskripsi dan itu berbayar. Bagi kamu yang ingin coaching juga ya, maksudnya itu curhat atau apa, boleh silakan. Dan untuk kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, cek di kolom deskripsi juga. Kita selalu lampirkan beberapa readingan, sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya buat Gemini. Oke, kita lanjut di sini. Apalagi yang terlihat di sini? Apakah sama kartunya dengan yang di atas? Kita akan klarifikasi dari kata tarot ya. Oke. Apalagi yang akan terlihat di sini akan terungkap tentang dia oleh kamu. Oke. Kita akan lihat di sini. Ada King of Pentacles. Ada Justice.
Nine of Swords, ada Seven of Wands, Queen of Swords, ada Wheel of Fortune, dan Six of Cups. Elemen tanah Taurus, Virgo, Capri di sini. Ada Libra, ada Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagi. Oke. Elemen udara ya, Gemini, Libra, Aquarius. Nah, itu zodiak yang dilindungi kamu saat ini. Wah, Cancer, Pisces, Scorpio juga ada ya. Oke. Nah, itulah zodiak yang dilindungi kamu saat ini. Bagi kamu yang sonet, ya silakan melanjutkan menonton video ini. Oke. Nah, kita akan lihat hal apa lagi yang akan terjadi di sini, hal apa lagi yang akan terungkap oleh kamu di sini. Terlihat dia juga hanya ya membutuhkan materi dari kamu. Ya, di sini ada King of Pentacle. Kalau Pentacle itu selalu berkata tentang uang, karir, pekerjaan. Nah, kita di sini sesuatu yang terungkap tentang dia ya. Bisa saja hal itu terjadi dikarenakan kamu orang yang mapan, orang yang mandiri, orang yang pekerja keras, atau bisa dikatakan kamu itu beruang. Jadi ada sesuatu yang ingin diharapkan dari kamu, yaitu ya uang gitu ya. Nah, terlihat di sini kamu ingin memutuskan sesuatu. Memutuskan apa? Tentang hidupnya kamu. Apa harusnya yang terjadi lagi? Itu ya. Selama ini dia selalu menyembunyikan diri dia, menyembunyikan dari hal-hal yang mungkin dia punya rasa takut nih ke kamu. Kalau seandainya kamu mengetahui aku ini orang yang single parent, sudah punya anak, ataupun aku menikah saat ini, nah mungkin bisa saja kamu tidak akan menerima dia. Nah itu. Jadi ada sesuatu yang dipikirkan oleh dia di sini. Mungkin bisa saja ya hubungan dia dengan keluarganya dia atau dengan pasangannya dia gitu ya, lagi break ataupun lagi ada masalah atau apa. Di sini dia mencari pelarian kepada kamu, karena di sini terlihat juga ya ada energi masa lalu ya. Ada seseorang di masa lalu kamu yang datang kepada kamu. Nah, itu dia datang kepada kamu itu ya ingin secara tidak langsung dia itu ya pengen cari kebahagiaan aja, tapi sesaat gitu loh. Karena di sini terlihat bisa saja dia itu entah itu dia lagi punya masalah dengan pasangannya atau apa. Jadi dia mencari pelarian itu ya ke kamu, karena kamu mungkin selama ini yang bisa mengerti akan dia. Ya itu sih terlihat dari energi masa lalu ya. Ada seseorang di mana dia merasa bahagia dengan kamu. Ada seseorang yang dia merasa nyaman kepada kamu, di mana itu orang masa lalu kamu gitu ya. Nah itu sesuatu yang akan terungkap juga ya, dimana bahwa ya setelah kamu tersakiti di sini, setelah kamu pengen meninggalkan masa lalu, setelah kamu memutuskan untuk ya aku tidak ingin terkoneksi dengan seseorang lagi seperti itu gitu loh. Nah ternyata kamu datang lagi nih orang masa lalu ke kamu, ya mungkin dulu dia sempat meninggalkan kamu atau apa gitu ya. Dia datang lagi kepada kamu saat ini, ya bisa saja dia pengen minta maaf kepada kamu, ataupun di sini orang yang sudah menjadi masa lalu kami datang lagi ya, orang yang sudah menjadi masa lalu kamu ya datang lagi ke kamu, karena dilihat di situ ada perubahan ya, ada Wheel of Fortune di sini. Bisa saja dia pengen merubah diri dia ya, bisa saja dia merasakan bahwa ya aku selama ini salah kepada kamu, aku selama ini ya kamu menganggap aku itu hanya membutuhkan seks aja gitu loh. Dan bisa saja dia selama ini atau dia menghadirkan orang ketiga. Jadi dia ada perubahan saat ini. Dia mungkin baru menyadari bahwa kamu itu orang yang terbaik, orang yang baik gitu loh, orang yang bisa membuat dia nyaman. Jadi sehingga dia pengen datang lagi ke kamu, karena dia di sini selalu memikirkan kamu gitu loh. Jadi itu yang membuat dia pengen menuju kembali ke kamu, pengen datang lagi ke kamu, karena dia berharap ada satu harapan di mana keputusan yang kamu buat dulu untuk meninggalkan dia gitu ya, bisa kamu tarik lagi untuk bisa menerima dia kembali gitu loh. Karena ada gambaran di sini energi masa lalu, dulu kamu bahagia dan pengen bahagia lagi sampai menua gitu loh. Nah itu ya buat Gemini, itu yang terlihat di sini dari kartunya kamu.
Oke, karena tarot ini kan banyak sekali artinya, luas ya. Jadi kadang-kala aku memberikan 2 alternatif atau beberapa alternatif. Ya semoga aja ada yang resonate sama kamu ya gitu ya. Buat Gemini. Oke, kita akan lanjut lagi lihat ceritanya kamu kembali. Karena di sini terlihat juga orang dari masa lalu kamu itu pengen berubah. Pengen berubahnya arti kata dia pengen datang lagi ke kamu gitu ya. Pengen rujuk lah gitu ya. Bagi kamu yang sudah menikah ya mungkin bisa saja dia pengen rujuk, atau dia pengen kembali sama kamu gitu ya, bisa saja. Yang dimana dia menyadari bahwa dulu dia itu hanya mikirkan seks aja, atau dia itu memikirkan manipulatif aja ke kamu gitu ya, atau dia selama ini yang sering berbohong kepada kamu, atau selama ini dia itu ya hanya memanfaatkan kamu. Dan di sini dia ada perubahan sangat bagus sekali, di mana ya dia merasa harus harus berubah gitu loh, harus menjadi orang yang lebih baik biar kamu bisa maafkan dia. Nah itu sih keinginan dia kalau dilihat di sini ya. Nah kita akan lihat lagi cerita kamu apa lagi selanjutnya. Oke, Gemini. New beginning kamu, wah, kamu ternyata pengen hidup sebagai diri kamu itu pengen hidup baru, nggak pengen dari masa lalu gitu ya. Yang sudahlah gitu, yang sudah putus ya sudahlah gitu, yang sudah berlalu ya sudah gitu ya. Itu ada new beginningnya kamu di sini. Tapi bisa saja orang masa lalu kamu itu datang dengan versi terbarunya dia gitu. Bisa saja dia ingin datang ke kamu ya. Kita ambil inilah ya, yang ini kita tutup. Ada inner child, dia seperti terlahir kembali seperti anak kecil ya. Kadang-kala dia dulu dari perubahan dia yang mungkin dia sadar ya, aku ini nakal, aku ini jahat, aku sebenarnya tidak pantas seperti itu. Nah jadi seakan-akan dia pengen terlahir kembali sebagai anak kecil yang belum punya dosa gitu ya. Ada rasa dimana bahwa ya aku harus berubah gitu loh. Come together. Jadi di sana rasanya dia pengen datang ke kamu ya, pengen bersama lagi dengan kamu gitu ya. Itu yang dirasakan oleh dia. Ada rasa ya solitude dia ya. Think of being alone is meaning. Jadi saat dia sendiri dia merenungi bahwa sebenarnya aku bahagia. Saatnya kamu healing di sini. Aku sadar aku memang harus bisa memulai hidup baru aku gitu loh. Dari seseorang yang mungkin yang sudah menyakiti aku tidak ingin lagi. Itu sebagian dari kamu. Kamu pengen dengan orang baru di sini. Nah, itu ya buat Gemini. Seseorang mungkin yang akan datang kepada kamu, come together. Dia akan datang kepada kamu, yang memberikan cinta kepada kamu. Nah, ada flourish. Di sini terlihat juga bahwa ya kamu itu akan memancarkan suatu inner beauty kamu, di mana orang akan melihat bahwa kamu itu orang yang cantik, orang yang patut untuk dicintai gitu ya. Nah, seperti itu ya. Itu yang mudah-mudahan seseorang itu akan bisa menjadi suatu manifestasi buat kamu ya. Seseorang itu akan bisa memberikan sinar kepada kamu, bagi kamu yang ingin new beginningnya di sini lebih bahagia lagi gitu loh. Oke. Buat Gemini, nah mungkin ini readingan kita, semoga bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan bisa lebih bahagia lagi, akan bisa lebih memutuskan ya apa yang penting buat kehidupan kamu ke depan. Jangan sampai kamu salah pilih ya. Oke, Gemini, dadah.